Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah pelajaran dari partai Jos Raul Capablanca saat melawan Hermanus Mathieson pada tahun 1929. Capablanca yang terkenal dengan permainan yang teliti dan presisi mengajari bagaimana cara melumat lawan secara pelan-pelan, menggiring lawan memasuki posisi yang tidak nyaman. Oke, langsung saja bagaimana presisinya permainan Jos Raul Capablanca. Kita ikuti. Memperkenalkan Tofu Cleaner, cairan pembersih multiguna ampuh membersihkan jamur kaca, bodi motor dan mobil, karet, stainless steel, aluminium, keramik, dan masih banyak lagi. Silakan lihat di link Tokopedia yang ada di deskripsi. Berperan sebagai putih, Capablanca memulai dengan D4. Mathieson merespon kuda F6, Kapa C4 menempatkan dua pion pusat. Mathieson E6 mengimbangi pion pusat dan juga membuka jalur pengembangan gajah. Kuda C3, kemudian Mathieson melakukan pakuan ke kuda dengan gajahnya, dibalas menteri C2 dan C5 bermaksud melakukan pertukaran pion pusat untuk merusak dominasi pion pusat putih. Capablanca menerima pertukaran dan dibalas Mathieson kuda C6. Hitam tidak terburu-buru dalam mengambil pion. Kuda F3. Keempat kuda sekarang beradu kekuatan memperebutkan pusat, dan sekarang baru Mathieson mengambil pion tersebut. Capablanca mengembangkan gajahnya. Gajah membantu mengontrol pusat, dibalas D5 mengimbangi aksi pion pusat. Capablanca memainkan langkah yang kalem dan tenang. E3 mengontrol petak D4 dan membuka jalur pengembangan gajah. Kedudukan sekilas keduanya terlihat seimbang. Mathieson memainkan menteri ke dalam permainan. Memaku kuda. Gajah E2 persiapan rokade. Mathieson menambah pakuan dengan gajahnya. Putih mengembangkan biji-biji dengan metode yang simple, kontras dengan hitam yang melangkahkan gajahnya sebanyak 3 kali di fase opening. Sebuah kerugian tempo untuk hitam. Rokade pendek. Gajah pukul kuda. Gajah ini memerlukan 4 gerakan untuk sekedar melakukan pertukaran. Balik dipukul pion, menciptakan double pion untuk putih, tapi membuka jalur terbuka B untuk bentengnya. Sekarang putih memiliki 2 lajur setengah terbuka yang siap ditempati benteng. Hitam melakukan rokade. Capablanca memainkan bentengnya ke dalam permainan, mencari lajur yang lebih lega. Ya, lajur semi terbuka B. Langkah ini membatasi gajah hitam untuk tetap melindungi pion B7. Langkah ini akan memancing hitam memainkan B6, tapi memiliki efek menutup jalur diagonal untuk menterinya jika kembali. Langkah putih yang sederhana dan tenang, tapi itu memberikan tekanan yang tidak nyaman di sisi sayap menteri, menjadikan hitam sulit mengembangkan biji-bijinya dan menciptakan kelemahan permanen buat hitam. Menteri A3. Menteri sekarang memang memiliki ruang yang lebih banyak, tapi memiliki kelemahan berupa satu diagonal dengan bentengnya, dan ini merupakan kelemahan karena putih masih memiliki gajah yang sewarna dengan ancaman tersebut. Capablanca memainkan benteng satunya ke dalam permainan. Ya, sedikit mengontrol lajur semi terbuka D. Sekarang semua pasukan putih telah ditempatkan dengan baik dan siap untuk menyerang. Mathieson bermain B6, berupaya memblokir jalur B dan juga membuka lajur perkembangan gajahnya. Capablanca kemudian melakukan aksi kejelasan di pusat dengan pion pukul pion, dengan benteng putih pada lajur yang sama dengan pion penyerang. Serangan ini terlihat kuat dan balik dipukul kuda. Capablanca mulai bermain agresif dengan menempatkan kudanya ke G5. Ancaman brutal berupa skakmat di H7. Sebuah langkah yang memiliki beberapa tujuan, memaksa hitam untuk menggerakkan salah satu pion sisi rajanya. Dengan demikian melonggarkan struktur pertahanan dan juga menimbulkan pelemahan.
Diharapkan petak-petak gelap menjadi lemah dan dapat dimanfaatkan gajah putih petak gelap. Bagaimana hitam harus memblokir? Bila G6 maka akan terjadi pelemahan pada petak-petak gelapnya. Apabila kuda ke F6 maka gajah ke D6 menggarpu benteng. Dan di partai aslinya Matheson membalas dengan memblokir dengan pion ke F5. Gajah F3, menteri ke C5. Matheson berupaya mengembalikan menterinya ke pusat yang tadinya berada di pinggir, jauh dari pusat pertempuran. C4, langkah penusukan pion ini sepintas tidak berbahaya, sepintas terlihat baik-baik saja dan tidak dapat terpukul karena ada ancaman discover ke menterinya. Tapi di balik itu semua, pion C4 ini akan mendukung serangan selanjutnya benteng B5, memaksa menteri pergi, menghilangkan pengaruh discover attack, dan selanjutnya kuda dapat terambil. Oleh karenanya, kuda harus bergerak dan menghindar ke B4, balik mengancam menteri putih. Dengan menyerang menteri, hitam bisa mendapatkan langkah ekstra untuk mencegah garpuan dari gajah. Menteri ke B3, putih melangkah ke petak dengan ancaman diagonal sinar X ke raja hitam. Sekarang putih dapat mengancam gajah ke D6, mengancam menteri dan benteng sekaligus. E5 mengancam dan memblokir pergerakan gajah yang mengancam garbuan. A3 balik mengancam kuda. Putih mulai membangun sebuah kombinasi yang indah. Kuda mundur ke A6, gajah kali C6, langkah paksaan yang harus dipukul oleh menterinya jika tidak mau rugi material. Tapi sampai di sini hitam menyerah karena sudah tidak memiliki harapan lagi antara rugi material atau bahkan mat. Apabila dilanjutkan dengan menteri memukul gajah, maka putih memiliki langkah yang sangat kuat, yaitu C5, membuka diagonal untuk menterinya. Ya, discover skak. Raja ke H8, kuda F7, skak. Raja G8, kuda H6, double skak. Raja kembali, menteri G8, skak. Dipukul benteng dan kuda ke F7 skak mat. Sungguh sebuah skak mat yang indah yang diperagakan oleh Jos Raul Capablanca. Atau apabila dalam posisi ini kuda dimakan, ada langkah mematikan lain, yaitu benteng D8, benteng menutup, dan benteng kali benteng skak mat. Sebenarnya ada cara lain untuk memperlama permainan hitam. Saat posisi seperti ini, hitam dapat memainkan gajahnya ke E6, dimakan kuda, kuda kali C5, balik dipukul kuda, skak. Raja ke H8, kuda E6, E kali F4, dan benteng B ke C1. Hitam tetap kalah satu perwira dan juga kalah posisi. Oleh karena itu, Hermannis Matheson selaku hitam tidak menunggu permainan sampai habis. Ia telah teryakinkan akan kalah segalanya oleh permainan presisi dari Jos Raul Capablanca. Sebuah permainan yang sangat indah yang dimainkan secara anggun dan presisi oleh seorang Jos Raul Capablanca. Demikianlah partai antara Jos Raul Capablanca versus Hermannis Matheson pada tahun 1929. Selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Dalam problem catur 3 langkah mat kali ini ada kesalahan bangunan dari kami, dan sebelumnya kami minta maaf, sehingga kunci jawabannya bisa dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah benteng ke F8 dibalas A kali B3, benteng A8, B1 promosi menjadi menteri, dan menteri pukul menteri skak mat. Atau putih bisa melakukan dengan benteng ke F4 dengan alur yang sama. Kemudian cara ketiga, putih bisa bermain menteri ke A4, raja kali B2, menteri C2, raja kembali ke A1, dan menteri ke C3 skak mat. Atau apabila A kali B2, maka langkah paksaan gajah ke B1,
Raja mengambil dan menteri ke D1. Ya, kami minta maaf atas kesalahan bangunan dari problem kami. Dan selanjutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dianalisa. Kunci jawabannya akan kita tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.